Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang insyaallah senantiasa Allah muliakan, mari kita mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, atau sangat siang lebih tepatnya, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai izin Bapak mengingatkan yang lihat di bawah kakinya ada sampah mungkin tertinggal, bisa diambil, dibuang dulu nak, sebelum Bapak mulai untuk absen. Kalau masih ada boleh diambil dulu. Itu ada yang terjatuh belakang. Oke, makasih nak, diambil dulu. Oke, yang dasinya belum rapi boleh dirapihin dulu baju sekalian. Nanti jangan lupa sampai ambil. Baik, kalau sudah siap kita akan mulai untuk absen. Izin Bapak absen. Bismillah. Abian masih tadi ya susulannya. Oke. Alafta pulang. Oh, nggak masuk. Sakit? Oke, ada. Ada yang belum terpanggil? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Baik. Anak-anak, kita akan mulai untuk kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tes semangat kalian dulu. Ini boleh kalian buka device kalian dulu. Bapak mau cek terlebih dahulu nih. Sebelum kita mulai, Bapak ajak kalian untuk tes frekuensi seberapa semangatkah kalian hari ini? Silakan diakses Mentimeter yang ada di layar kalian terlebih dahulu. Oke, ini ada Mentimeter yang bisa kalian akses dulu. Bapak mau lihat seberapa semangat kalian pada siang hari ini. Oke, waduh, 3 orang, masih ada yang biasa. Ini sekali aja ini ya, jangan diulang-ulang, nanti nggak enak yang lain. Oke, ini kayak anak tangga nih. Oke, plus dulu buat kalian. Ada 7 orang tadi masih B aja. Ada happy banget juga 1 orang dan 4 orang masih ngantuk. Nah, biar kita makin semangat nih sebelum kita belajar. Ini materi kita insya Allah seru banget. Kita bakal ngomongin yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Nanti habis ini Bapak yang bakal informasikan. Kita coba ice breaking dulu yuk. Battle aja, cewek lawan cowok langsung. Jangan dong, Dipka harus ikut. Oke, baik. Kita akan coba main dulu ice breaking. Silakan kalian boleh berdiri dulu. Oke, banyak simpel. Bapak akan minta untuk kalian memegang beberapa hal. Contoh misalnya, kalau Bapak bilang, jadi ini adalah kalau waktu kita pramuka masih ingat ya, ada perintah untuk kemudian menggunakan fungsi telinga dengan baik, mata dengan baik, hidung dengan baik, bahkan pengecapan atau biasa kita sebut main indera kalau di pramuka. Nah, kalau ini sama juga, tapi kita hanya kemudian dengan menggunakan indera pendengaran. Ya, indera pendengaran saja dan kecepatan tangan kita. Baik, kita contoh sebentar ya. Bapak akan minta kalian intinya akan berebut mendapatkan pulpen yang ada di depan kalian masing-masing. Nah, kalian tapi sebelumnya hanya boleh mengambil pulpen ketika kemudian instruksi Bapak ambil pulpennya. Ambil pulpennya. Kalau nggak ada instruksi ambil pulpen, nggak boleh ambil. Dan ini main kelompok, kalau gagal ada berarti 1-0. Kita cuma main 2 kali aja, ya. 2 skor pertama dia akan. Intinya kamu cuma ngambil pulpen. Kalau instruksi dari Bapak ambil pulpen, maka kamu ambil. Kalau nggak ada instruksinya, berarti kamu bisa ikuti instruksi Bapak yang lain. Contoh, baik, Bapak contoh ya. Bapak bilang instruksinya, pegang kepala nak. Nah, kalian pegang kepala. Pegang kepala sendiri, jangan kepala orang lain. Pegang pundak. Oke, pegang kepala. Lutut. Pundak. Pulpen. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Siap? Siap? Oke. Kita cuma punya waktu beberapa menit lagi. Kita mulai. Dengarkan dengan baik. Siap? Pegang pundak.
Kepala, lutut, pundak. Belum. Kepala, pundak, lutut, pulpen. Baik, putri dapat ini tadi udah diambil. 1, 2, oh 2 putranya. Putranya 3, putrinya 2. Kenapa? Karena tadi putra menang, berarti kita masih punya satu kesempatan lagi ya. 1-0. Siap. Pulpen ada 1, 2, 3. Oke, baik. Siap. Pegang lutut, kepala, lutut, pundak, pulpen. Wah, dihabisin sama putri, luar biasa. Oke, terakhir penentuan. Siap. Ini cepet ya, bapak ngomongnya cepet. Siap. Fokus. Siap. 3, 2, 1. Pundak, pulpen. Oke, kayaknya putri yang menang. Kita aplaus dulu buat putri, luar biasa. Kembali merefresh, tadi apalagi kamu capek. Makasih. Nah, ada yang habis tadi kelas meeting dan sebagainya. Insya Allah hari ini setelah tadi kita bisa lebih semangat lagi. Yang B aja jadi happy banget insya Allah. Oke, aplaus sekali lagi buat kalian. Oke, luar baik anak-anak. Kita akan mulai kegiatan kita. Hari ini Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, ini ya. Oke, ini tujuan belajar kita pada hari ini, anak-anak. Yang pertama, kalian peserta didik mampu memahami bagaimana cara masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian melalui LK yang nanti akan Bapak berikan, kalian akan menyelesaikan masalah terkait dengan kegiatan permintaan dan penawaran. Lalu gimana Pak kalau tanda kita udah bisa materi ini Pak? Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian juga kalian bisa menyontohkan apa sih kegiatan permintaan dan penawaran. Kemudian menghubungkan hukum permintaan dan penawaran beserta contohnya. Kemudian menghubungkan hukum penawaran, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran di masyarakat. Dan terakhir, kalian juga mampu mengajukan solusi dari masalah yang diberikan terkait permintaan dan penawaran. Baik, ini adalah tujuan belajar kita bersama pada kesempatan kali ini dan pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan berikan kalian sebuah gambar karena ini tadi sudah mentimeternya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Wah, ini ibunya siapa ini? Baik, silakan. Adakah yang ingin kalian sampaikan atau memberikan pertanyaan terkait gambar ini? Silakan. Harga sembako berapa Pak? Luar biasa. Terima kasih. Kalau diskusinya kira-kira kayak gini lagi ngapain nih? Sedang melakukan jual beli. Jual beli. Adakah biasanya apa yang dijual? Nawar gimana Kak? Nawar gimana? Nawar harga. Bu, berapa nih Bu? Kurangin Bu, gitu ya? Keren. Ini adalah situasi yang pasti mungkin ibu atau nenek kalian alami, atau mungkin kalian waktu nganter orang tua kalian juga ngelihat kondisi ini ketika di pasar tradisional, menanyakan sebuah barang dan juga tadi Raka bilang sempat nanya berapa harganya, tawar menawar. Oke, apakah ini berhubungan dengan materi kita? Kita akan coba lihat. Bapak punya pertanyaan juga yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian tadi sudah kalian tanyakan. Yang pertama, aktivitas apakah yang terlihat di gambar tadi kira-kira? Jual beli, perdagangan, oke. Tawar menawar, mantap. Menurut kalian apakah yang membuat barang pokok mahal? Tadi udah ditanya sama siapa tadi nih? Kenzi, betul. Kenzi tadi udah nanya, Bo. Apakah tadi berapa harga barang pokok? Langsung ditanya sama Kenzi. Luar biasa. Apa ya? Kalau yang bikin mahal kira-kira apa ya? Ada yang langka. Kenzi langsung inget nih, refleksi nih materi kita sebelumnya nih. Kelangkaan dan sebagainya. Apalagi kira-kira? Bobot. Maksudnya kualitas atau jumlahnya? Oh, jumlahnya. Oke, kemudian bagaimana menurut kalian, apakah para pedagang mendapatkan untung dari jual beli ketika kemudian pembelinya menawar sebuah harga? Kira-kira bisa dapat untung nggak kalau
Wih, keren banget Raka ngasih katanya. Harga terbaik. Oke, anak-anak kita bakalan ngomongin ini banyak banget. Tapi ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi nanti pemantik kalian. Raka ngasih dua hal tadi. Pertama, Kenzi tadi udah bilang bahwa ada harga pokok yang tadi menurut Kenzi kok bisa jadi mahal, kenapa? Terus Raka juga, kelangkaan juga Kenzi dua, mohon maaf. Terus Raka tadi bilang ketika ngomongin tentang kalau kita jual sama kita beli, gimana cara mendapatkan keuntungannya. Oke, anak-anak, sebelum Bapak next ke slide berikutnya, Bapak akan berikan terlebih dahulu LKPD yang nanti kalian bersama kelompok akan mulai mengerjakan. Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Setelah ini kita akan coba berdiskusi bersama kalian. Ini ada beberapa hal kasus yang nanti akan kalian kerjakan bersama. Silakan Bapak tunjuk dulu kaptennya ya. Silakan Bapak pilih Amar untuk menjadi kapten, kemudian ada Kenzi untuk laki-lakinya, ada kemudian perempuannya ada Serena dan Saza. Silakan kalian boleh memilih bersama siapa saja di kelompok tersebut. Akan berikan dulu ini satu kelompok ada dua isian, silakan boleh di backup biar temennya nanti juga mengisi. Nah, ini KPD-nya silakan. Ada dua. Sebelum kita belajar materi ini, anak-anak, ada dua prasyarat yang harus kita yakinkan sama diri kita. Dan kalian harus ngobrol sama teman-teman kalian terkait hal ini. Yang pertama, silakan bisa dilihat. Nah, apakah kalian masih ingat dan masih betul-betul memahami terkait dengan apa itu pengertian dari kebutuhan? Masih ingat gak kira-kira? Kebutuhan itu kayak apa? Dibutuhkan. Pak, dia Pak. Yes. Sudah biarkan. Kan ketika kita atau misalkan kita membutuhkan sesuatu untuk dimakan, ya kita dilakukan itu buat dapat sesuatu itu. Oh, artinya kita mempunyai hal yang kemudian Jadi kebutuhan. Kebutuhan itu suatu hal yang berkaitan dengan apa yang kita makan gitu maksud kamu? Maksudnya kayak Gimana? Oh ya sudah, baik. Suatu hal yang wajib dimiliki agar bisa hidup lebih stabil. Oke. Ada yang mau coba lagi? Kebutuhan tuh yang harus. Diprioritaskan maksudnya. Oke, baik. Baik. Kata kuncinya ada kata apa nak? Kelangsungan hidup. Jadi kalau kebutuhan itu bisa kita katakan suatu hal yang amat penting bagi kita dan itu berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Oke. Sementara keinginan dan sebagainya, waktu itu kita sudah pernah bahas. Kalau ingat ya, kelas 7. Kalau kebutuhan itu, keinginan itu biasanya hal-hal yang sifatnya sementara, nafsu saja dan atau sebagainya. Itu kemudian kita tinjau dalam segi agama dan kemarin sudah kalian bahas. Oke, sampai sini clear-kah kebutuhan nak? Semua hal berkaitan kelangsungan hidup kita. Oke, good job. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua yang harus betul-betul difahami apa nak? Prasyaratnya. Apa yang kedua? Sudahkah kalian memahami pengertian permintaan dan penawar? Permintaan dan penawar. Kalau ini belum, baik, Bapak akan share ke Quintal ya, ke aplikasi LMS kita. Silakan kalian bisa lihat Quintal kalian dan Bapak akan share. Iya. Kalau itu video. Kalau yang teks singkat itu yang di definisi faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, silakan. Ya, diklik aja, diklik. Silakan diklik di informasi. Di yang pertama nak, yang pertama atau yang kedua? Ini kepotong ya nak. Ruang. Kalian boleh copy dulu atau klik, kalau bisa langsung klik. Itu modul bahan bacaan yang bisa kalian pelajari. Jadi ada di buku kalian bisa peroleh informasi yang juga cukup ringkas. Kalau yang mau video silakan. Halaman 44 dan 45. Pastikan semuanya betul-betul. Kapten, Bapak minta Kenzi untuk memastikan temennya udah betul-betul paham nggak? Kalau udah paham kita checklist bareng-bareng. Ayo, selesai. Tolong pastikan betul-betul semuanya bisa checklist bareng-bareng ya. Semuanya bisa checklist bareng-bareng ya. Enggak kalau benar-benar sudah paham ya. Kalau belum jangan.
Karena bisa konfirmasi. Coba apa menurut kamu permintaan penawaran? Gak apa-apa ditanya. Jangan sampai gagal satu kelompok. Nanti bingung. Nah, setiap kelompok nanti akan dapat betul-betul penilaian yang berbeda sesuai LKPD yang kalian kerjakan dan kemampuan yang kalian tampilkan. Oke, nah kalau sudah dapat poin pentingnya, yaitu tadi kalian memahami apa itu permintaan dan penawaran, bisa di stop dulu nggak apa-apa, karena nanti kita akan lanjut ke fase berikutnya. Ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan kalian akan mencoba menjawab atau merumuskan masalah dari kasus yang akan Bapak berikan. Baik, Bapak coba tes dulu ya, ini persyarat yang kedua yang betul-betul harus. Saza boleh dibacakan atau bisa difahami apa dan penawaran Saza? Oke, kita dengerin dulu ya. Saza mau coba sampaikan. Oke, ketika kemudian kalian membeli sebuah barang, maka kalian sedang melakukan proses namanya apa? Transaksi. Atau biasa kita sebut permintaan barang. Oke, sebagai seorang konsumen. Oke, itu nggak apa-apa. Contoh konkretnya kalian sudah lakukan sehari-hari. Datang ke toko, beli barang, atau ke Alfamart, atau ke Lawson. Ketika kalian berbelanja, maka kalian sedang melakukan yang namanya kegiatan permintaan. Karena kalian meminta bukan meminta-minta ya, tapi meminta sebuah produk atau barang. Nah, kalau Bapak bilang kalian pesan Gojek, berarti kalian sedang melakukan apa, nak? Permintaan. Barang atau jasa? Jasa. Kita ngomongin dari kebutuhan. Ada barang dan ada jasa. Oke. Dua prasyarat ini, nah, tolong sekali lagi tanyakan sama teman kalian. Betul udah paham belum? Lanjut pertanyaan yang keduanya, masih di pertanyaan 2, yaitu penawaran. Kalau gitu penawaran siapa yang menawar barang, nak? Menawarkan barang. Penjual. Kalau Bapak petani terus kemudian Bapak menjual barangnya langsung, berarti Bapak apakah termasuk sedang melakukan penawaran? Ya. Termasuk. Berarti kalau ngomongin tentang penawaran, perspektifnya atau sudut pandangnya dari produsen atau dari distributor. Ya, distributor. Ada 3 kegiatan ekonomi, semoga ingat. Konsumsi, distribusi, produksi. Kalau alur yang benar berarti kan dari produksi dibawa oleh distributor, terus kemudian dibawa ke konsumen. Produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Berarti kita yang sedang mengkonsumsi. Baik, itu kalau sudah paham masing-masing, checklist. Nah, pastikan itu di checklist. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak punya ini sebenarnya ada 5 masalah, tapi Bapak karena kalian kelompoknya hanya 3, maka Bapak akan coba untuk kalian Bapak taruh di ruang diskusi aja lagi ya, biar kalian gampang di ruang yang tadi, 2 ruang yang tadi. Mau Bapak yang pilih atau kalian pilih? Ada topik 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk kalian selesaikan masalah terkait permintaan dan penawaran. Tadi Raka sudah sempat sampaikan. Kenzi bilang harganya kenapa mahal, Pak? Bahan pokok. Ini ada nih yang sama juga terkait hal tersebut. Kira-kira mau 1, 2, 3 atau 4, 5, 3, 4, 5? Oke. Raka pilih kasus nomor berapa? Dan Kenzi. Raka, Kenzi pilih nomor berapa? Nomor berapa? Ikan Jepang. Berarti nomor 4. Oke, Bapak note dulu nomor 4. Silakan. Lanjut. Pastikan kalian membaca kasus yang sudah kalian pilih terlebih dahulu. Data setiap impor. Oke. Dibaca terlebih dahulu, nanti kalian bisa lihat pertanyaan di LK yang sudah Bapak berikan. Silakan.
Di video tadi juga kalian sebenarnya sudah mampu menjawab soal nomor 3 dan 4 tuh nak. Kalau di LK tuh nak. Udah kebayang sedikit di video yang tadi kalian nonton. Oh, ayo langsung coba. Siap. Dan ketika semakin banyak semakin tinggi harganya maka semakin Oh iya. Pada kasus beberapa kasus ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung dicoba untuk dijawab. Apa? Jawabannya apa? Ini pakai ini dulu nggak apa-apa. Kalian bisa saling diskusi di sini. Nanti bisa sharing jawaban. Ayo dibuka, gak dilibatkan. Bisa loh, bantu loh. Kantongin aja. Yang berita yang Bapak share, yang tadi kasus tadi, tolong dibaca dulu. Setelah itu, kalian bisa lihat di sini. Ada pertanyaan nomor 6 sama nomor 7. Sorry, 5, 6, 7. 6, 7. Setelah baca beritanya, pastikan langsung menjawab soal 5, 6, 7. Untuk closing sebentar, kalian akan mengerjakan LKPD ini nanti dalam pertemuan berikutnya. Bisa meneruskan dan juga kalian akan sajikan dalam bentuk presentasi terkait dengan solusi. Jadi yang nanti akan kalian presentasikan tuh hanya jawaban nomor 6 dan 7. Baik, 3 menit lagi ya nak sebelum Bapak closing nanti, dan juga akan melakukan beberapa pertanyaan mendasar terkait proses tadi. Iya. Sedangkan bahan kita yang kita punya hanya terbatas, maka semakin banyak peminat itu semakin sedikit. Wah, persediaan barang ya? Iya, sangat dimungkinkan kalau misalnya kemudian kita, ini terkait dengan kasus kamu mungkin nanti ya. Kalau misalnya kemudian permintaannya meningkat, bukan tidak mungkin itu akan juga mempengaruhi jumlah barang. Dan nanti faktor dampak yang ketiganya nanti kita akan ngomongin harga. Ada nanti di apa ketika kamu nanti membaca ada beberapa informasi. Baik, anak-anak 37 menit. Tolong Bapak stop dulu boleh di sini. Ada pertanyaan dulu kah terkait di sini, adakah kesulitan terlebih dahulu? Karena kita nanti sekali lagi Bapak akan menyampaikan atau mengingatkan kembali teknis besok presentasinya seperti apa dari pertemuan berikutnya, maksud Bapak, pertemuan berikutnya setelah apa yang kemudian kalian diskusikan hari ini. Ingat sekali lagi ya, nak. Solusi yang kamu berikan itu adalah jawaban, atau berita yang kamu berikan itu adalah jawaban dari nomor 6 dan nomor 7. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak yang menghambat? Bapak akan note beberapa hal. Anak-anak sekali lagi, kalian ada dalam topik permintaan dan penawaran. Dan penawaran. 2 menit terakhir kita tutup dengan doa. Bapak minta hari ini doa ditutup sama Dava nanti. Nanti doa ditutup sama Dava 2 menit terakhir. Ada lagi pertanyaan 1 menit tambahan. Kita akan refleksikan terlebih dahulu. Terus Bapak ke Serena gimana? Saja lebih nyamankah dengan kita belajar kayak tadi? Oke, baik. Terakhir Bapak ke Kenzi. Apakah diskusi ini lebih hidup ketika ada kasus kayak gini? Kalian bahas? Maksudnya hidup, kalian bisa bertukar pikiran? Ya, oke. Mau nambahin, Dipka? Oh, menyenangkan. Oke, terima kasih Dipka. Oh, ke kamera menyenangkan. Terima kasih Dipka. Baik, ada merasa cukup, kita tutup dulu. Silakan Dava untuk disimpan dulu, kalian boleh lanjutkan diskusinya. Dan di pertemuan berikutnya kita akan siap untuk mempresentasikan. Sekali lagi ini adalah 2 pertemuan ya. Dalam 2 pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca wal asr. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.